Judulnya sore hari ini kita akan belajar tentang ad-du'a. Doa. Kenapa saya ambil tema doa? Karena banyak orang mumet, banyak orang pusing, banyak orang stres, banyak orang hampir putus asa, dan banyak yang sudah putus, ya, tidak punya harapan, dan lain sebagainya. Maka saya mau ambil tema doa. Doa itu bahasa Arab yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ad-du'a, doa. Bahasa Indonesianya doa. Jawi ini pun dongo. Itu juga dari bahasa Arab. Dari doa menjadi dongo. Sementara bahasa Arab aslinya doa itu dari da'a yad'u. Da'a yad'u itu artinya mengundang, memanggil. Mengundang, memanggil. Nah, dakwah itu undangan. Berdakwah berarti lagi mengundang-undang, ya, ngundang sana, ngundang sini. Orangnya namanya ad-da'i. Orang yang ngundang namanya ad-da'i. Da'i itu orang yang ngundang. Nah, ini kita nggak nanggung-nanggung, diizinkan, bahkan diperintahkan ngundang Allah. Ya, diizinkan, bahkan diperintahkan ngundang Allah. Manggil Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Panggil aku maka pasti aku akan jawab panggilan kalian. Undang aku maka aku akan penuhi undangan kalian. Itu yang pertama. Nah, sehubungan dengan masalah memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, ngundang Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai disebutkan di dalam surat, di dalam ayat ini, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, dalam ayat tersebut sampai Allah menggambarkan kalau hambaku bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sungguh aku itu maha dekat. Jadi kalau ada yang nanya Allah di mana dan lain sebagainya, jawabannya bukan arah, bukan tempat. Jawabannya adalah kedekatan. Sungguh Allah maha dekat. Jadi kalau ada orang manggil Allah langsung, belum sempat manggil sudah dijawab. Iya, belum sempat manggil sudah dijawab. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan menyambutnya dengan berlari. Siapa yang datangnya cuma sejengkal, aku sehasta selengan itu. Nah, ini menunjukkan kalau Allah itu lebih cepat mendatangi hambanya daripada hambanya mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami dulu. Konsep berdoa, manggil Allah, dan Allah itu ya kalau dipanggil datangnya lebih cepat sebelum kita panggil. Itu harus diyakini. Makanya orang kalau doa masih suka ngomong, kok belum kabul-kabul ya? Apa ya kabul ya? Apa ya terkabulkan dan lain sebagainya, itu gagal paham bab doa. Setiap doa itu pasti terkabulkan, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama memenuhi persyaratan. Selama memenuhi persyaratan. Allah dipanggil jawab, labbaik abdi. Ya Allah minta mobil. Nah, dilihat dulu, yang minta ini kira-kira makan haram tidak? Kalau makan haram ya tidak dikasih mobil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia sudah mau minta, itu sudah ibadah. Sudah ibadah. Dan itu lebih besar daripada diberi. Lebih besar daripada diberi. Karena dia sudah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Tadi saya sebutkan ad-du'a wal ibadah, itu hadis, ya, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Doa adalah ibadah. Ikhwani rahimakumullah, saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Nah, kalau kita itu tidak diizinkan doa, misal Allah bilang nggak boleh minta sama saya, nggak boleh manggil saya, kira-kira stres atau nggak stres? Stres. Gak punya harapan. Contoh ibu-ibu, kok ada ibu-ibu ya yang punya oknum suami
Karena saya yakin suami-suami itu baik-baik. Hanya saja ada oknum suami. Ya, oknum suami nyebelin, jengkelin, megelno hati, ngeremuk hati. Hatinya ambiar sudah. Hancur lebur. Gak punya teman, gak punya saudara, orang tua sudah meninggal, hidup sebatang kara. Suaminya seperti itu. Kira-kira mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama Allah. Allahnya bilang, oh gak bisa, gak boleh. Kamu manusia, aku Tuhan. Kira-kira bagaimana? Bukan lagi stres, jeglek, jeblok. Ya, meletup, meledak, hancur sehancur-hancurnya. Tapi Allah maha baik, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Meskipun kita ini manusia nggak layak sebetulnya hubungan sama Allah. Siapa gitu ya? Baru kita ini mau hubungan sama sesama manusia, kalau orangnya itu agak lebih dari kita saja susahnya luar biasa. Lah ini kalau Allah tambah bukan ngasih izin, Allah bahkan merintah, ud'uni astajib lakum, minta sama saya akan panggil panggilanmu, saya akan jawab panggilanmu, saya akan penuhi panggilanmu, tinggal minta, tinggal ngucap. Dan kamu kalau mau ngucap, mau manggil saya itu ibadah, karena yang dipanggil Allah, bukan yang dipanggil ilmunya. Orang zaman sekarang nggak manggil Allahnya, manggil ilmunya. Piye ya caranya ya ben laku ya, Masya Allah. Gimana ya caranya biar laris ya? Gimana ya caranya biar anak saya ini laku ya? Anak laki umur 40 kok nggak nikah-nikah ya? Gimana ya caranya nih? Biar gimana caranya yang dipikir otaknya, akalnya, caranya. Betul orang suruh menjalankan syariat, pakai syariatnya. Ya kalau mau dapat uang ya kerja ya, tapi itu nggak jamin dapat uang, tapi disuruh kerja. Kalau mau kerjanya bagus ya belajar ilmunya, betul seperti itu. Tapi yang dipanggil bukan itu, yang dipanggil Allahnya terus. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kalau hidupnya udah seperti itu, ibadah namanya. Ad-du'a huwal ibadah. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Karena orang kalau betul-betul sudah paham doa, Masya Allah, tiap detik ngobrol sama Allah, enak loh. Gusti, ya Allah, uang habis, saldo minus ya Allah, asik. Jadi ketemu Bu Seha itu ya nggak ngomong apa-apa, sehat Bu, sehat. Tapi di hati ngomong, ya Allah, saldo minus, Bu Seha nggak paham-paham ya Allah. Ngobrolnya sama Allah, ya Allah, ya ini saldonya minus kuadrat, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Hatinya terus sama Allah, sehingga dia tenang. Kenapa? Karena Allah kalau dipanggil jawab. Iya, Allah kalau dipanggil jawab. Allah kalau dipanggil menuhi. Dia malas ngomong sama manusia, karena manusia nyebelin. Banyak ya oknum manusia, Masya Allah. Oknum manusia nyebelin. Dilaporin ini, saldo minus. Makanya kalau punya uang tuh diwet-wet. Nggak uang dihabis-habiskan. Kau udah begini gimana? Masya Allah. Urusannya ini gak ada duit, ojo kakek ngomong awamu. Kan gitu ya Bu ya. Ibu kalau lagi ngomong sama suami dinasihati begitu, sebel atau enggak sebel? Sebel kan ya? Ya tapi wajar, namanya juga suami, ya harus nasihatin. Tapi kalau ngomong sama Allah enak. Ya Allah, duit habis. Jawaban Allah, tenang, aku maha kaya. Tenang, aku maha memberi. Tenang, aku maha mengerti. Yang lain itu enggak mudengan, aku maha mudengan. Tenang, aku maha mengerti. Terus hatinya dilatih. Tiap detik, tiap saat ngobrolnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah begitu, nggak ada teman pun enak. Nah, orang sekarang nggak ada teman, handphonenya, Masya Allah, baterainya habis, stres. Stres. Kenapa? Karena nggak punya Allah. Allah nggak jadi temennya. Allah nggak jadi temennya. Coba kalau temennya Allah, nikmatnya luar biasa. Duduk ngopi sendiri, ya seneng. Duduk ngopi ada temen, ya seneng. Kenapa? Ngobrolnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang namanya doa. Doa itu selalu ngobrol sama Allah.
Hatinya selalu kontak sama Allah, hatinya ngomong sama Allah, hatinya manggil Allah. Itu namanya doa. Doa mukhul ibadah, inti sari daripada ibadah. Karena ibadah itu artinya menghamba sama Allah, ingat sama Allah, manggil Allah, terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru dikatakan ibadah. Orang sholat tapi ngelamun, ya ibadah, sholat dijalankan tapi belum betul-betul beribadah. Sampai di sini jelas, paham?